Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan harga minyak goreng naik hingga 2 atau 3 kali lipat di pasaran. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dari pengaturan batas kuota ekspor sawit hingga mengatur distribusi minyak goreng serta menindak penimbun produk minyak goreng. Namun kelangkaan minyak goreng di pasaran tetap saja terjadi. Presiden Joko Widodo memastikan akan mengambil langkah tegas terkait kelangkaan minyak goreng pasca menyelesaikan kunjungan kerjanya di lokasi ibu kota Nusantara beberapa waktu lalu. Saat ini, pemerintah memutuskan menyerahkan harga minyak goreng ke mekanisme pasar dan memberikan subsidi bagi minyak goreng curah dengan eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Ketentuan baru mulai berlaku pada 16 Maret 2022. Hasil ratas kebijakan distribusi dan harga minyak goreng tersebut, pemerintah menetapkan harga minyak goreng curah di masyarakat sebesar Rp14.000 per liter. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit akan memberikan subsidi agar masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter. Kemudian harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian. Kemudian dengan memperhatikan situasi global di mana terjadi kenaikan harga-harga komoditas termasuk minyak-minyak nabati dan di dalamnya juga termasuk minyak kelapa sawit, maka pemerintah memutuskan bahwa pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp14.000 per liter. Dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP KS. Kemudian yang kedua, terkait dengan harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian, sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut, minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar basah. Untuk itu, Bapak Kapolri akan menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan. Untuk mengatasi krisis minyak goreng, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis, seperti melakukan operasi pasar serta melakukan berbagai langkah inovatif, misalnya dengan memotong jalur distributor sehingga bisa menekan harga minyak. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat proses pengawasan distribusi, termasuk soal ekspor CPO hingga distribusi minyak goreng di dalam negeri. Gonta-ganti kebijakan minyak goreng itulah topik dialog kita pemirsa. Pada siang hari ini pemerintah memutuskan mensubsidi harga minyak goreng curah sehingga harga eceran tertingginya menjadi Rp14.000 per liter. Sementara harga minyak goreng kemasan sederhana dan juga kemasan premium subsidinya akan mengikuti harga keekonomiannya. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama KSP, ada Pak Edi Priona. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Ya, apa kabar Pak Edi? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat, oke baik. Saat ini kita juga sudah terhubung pemirsa bersama dengan anggota Komisi 6 DPR, ada Pak Ahmad Baidowi. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang. Salam sehat Pak Ahmad. Ya, makasih. Salam sehat juga. Baik, saya ingin ke Pak Edi dulu. Nah, pemerintah sebenarnya dari awal cukup responsif terhadap apa yang terjadi, yaitu krisis minyak goreng. Nah, kali ini langkah inovatif apa yang dilakukan agar memang kali ini kebijakannya tepat sasaran dan krisis bisa teratasi, Pak? Ya, sebenarnya kan kebijakannya memang berubah ya, tetapi kan ini menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan hasil evaluasi juga, karena dari kantor staf presiden kita melakukan evaluasi dari hari ke hari ya, perkembangan harganya, kemudian setiap minggu kita bikin laporan, kita sampaikan ke pihak Kementerian Perdagangan juga. Jadi selama ini kan sebelumnya kita coba ingat ke belakang ya. Jadi sebenarnya sejak bulan Juni tahun lalu 2021 kan harga minyak goreng udah mulai naik tuh. Ya, kemudian naik mencapai puncaknya Januari. Nah, sehingga kemudian pada bulan Januari dalam sebuah rapat kabinet itu Bapak Presiden memberikan arahan, salah satunya adalah arahan untuk minyak goreng, bahwa Menteri Perdagangan diminta untuk melakukan stabilisasi harga pada harga yang terjangkau. Nah, operasionalnya itu dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Nah, pada saat itu sebenarnya pertengahan Januari itu sempat ada kebijakan subsidi, tapi subsidinya itu untuk yang minyak goreng kemasan sederhana ya, bukan untuk curah. Tapi kebijakan itu kemudian dicabut per 1 Januari dan diganti dengan kebijakan yang kita kenal sebagai kebijakan DMO (Domestic Market Obligation)
domestic price obligation untuk CPO ya bahan baku kelapa sawit dan harga eceran tertinggi untuk 3 jenis minyak yaitu curah, kemasan sederhana dan kemasan premium. Tujuannya apa? Tujuannya supaya produsen tidak kesulitan mendapatkan bahan baku, kemudian dia mendapatkan bahan baku dengan harga murah karena harga CPO untuk produsen minyak goreng ditetapkan oleh pemerintah yaitu 9.300 per liter dan konsumen mendapatkan harga yang murah gitu karena waktu sebelum sekarang ini harga minyak goreng curah itu ditetapkan HET-nya adalah 11.500 sedangkan untuk kemasan sederhana 11.500 yang kemasan sederhana 13.500 dan kemasan premium 14.000 tapi ternyata di lapangan kita kemudian menghadapi masalah yaitu kelangkaan. Jadi ternyata ketika harga itu ditekan supaya rendah, itu terjadi kelangkaan. Ada berbagai macam sebab lah, tapi intinya adalah kemudian kebijakan itu ditinjau kembali dan yang sekarang ini adalah kebijakannya seperti yang tadi disampaikan di pengantar bahwa harga eceran tertinggi atau harga yang diatur pemerintah hanya untuk minyak goreng curah yaitu 14.000 per liter. Nanti kalau ada selisih harga supaya tidak merugikan produsen ya antara harga keekonomian dengan harga yang ditetapkan pemerintah yaitu 14.000, selisihnya itu dibayar oleh pemerintah gitu ya. Nah, sedangkan yang minyak goreng kemasan itu dilepas ke harga keekonomian artinya tidak diatur oleh pemerintah dan mengikuti pergerakan atau fluktuasi harga CPO di pasar internasional. Lah harapannya apa? Harapannya adalah untuk minyak goreng kemasan ini kembali tersedia di pasar karena tidak ada alasan bagi produsen maupun distributor untuk melepas barang, untuk tidak melepas barangnya gitu ya. Sedangkan untuk minyak goreng curah diharapkan ini tidak membebani masyarakat karena ada komponen subsidi di dalamnya. Jadi ini memang sebuah kebijakan yang merupakan hasil evaluasi dari kebijakan sebelumnya begitu. Baik, sudah ada antisipasikah untuk bagaimana tidak terjadi seperti yang sebelumnya, Pak? Sudah ada HET, sudah ada operasi pasar, kemudian masyarakat ternyata ada sebagian pihak yang ternyata juga lebih kreatif, ada yang menimbun dan sebagainya. Ini kan artinya ada celah dalam pengawasan, Pak. Bagaimana pengawasan kali ini? Kalau untuk minyak goreng kemasan ya, kita yakin tidak akan terjadi kelangkaan ya. Memang tadi pagi saya cek di lapangan ya, itu masih belum berjalan. Beberapa minimarket masih belum menyediakan minyak goreng itu. Tapi saya sudah bicara dengan pengelola minimarket dan mereka bahwa ini masalah waktu aja Pak. Paling kalau harganya normal maka akan ada pasokan gitu. Jadi kita yakin untuk minyak goreng kemasan tidak akan ada masalah ketersediaan. Nah yang menjadi tantangan memang minyak goreng curah. Karena harganya dipatok 14.000. Saya sudah sampaikan kami sudah sampaikan kepada Kementerian Perdagangan untuk hati-hati mengawasi pasokan minyak curah. Karena begini, karena ketika minyak curah itu dibuat lebih murah karena ada subsidi, maka ada sebagian konsumen yang tadinya membeli minyak goreng kemasan, dia beralih ke curah. Jadi artinya permintaannya akan semakin tinggi. Di sisi lain, kita khawatirkan sebenarnya adalah ada orang yang nakal gitu ya, sehingga dia beli minyak goreng curah dengan harga 14.000 dikemas kemudian dengan asal-asalan dijual sebagai minyak goreng kemasan. Oleh karena itu ini kan kita dari awal melibatkan kepolisian dan yang mengumumkan kebijakan baru ini kan Pak Menko Perekonomian dan Kapolri gitu. Karena apa? Memang ada antisipasi terhadap pelanggaran-pelanggaran dan itu merupakan pelanggaran hukum akan ditindak oleh kepolisian, demikian. Baik, saya ingin ke Pak Awi. Pak Awi, bagaimana DPR menanggapi kebijakan baru ini? Ya, hari ini rencananya kami di Komisi 6 akan rapat dengan Menteri Perdagangan khususnya terkait dengan penyikapan terhadap kebijakan baru yang dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan melepas harga minyak premium ke harga pasar hukum ekonomian, terus sementara ada subsidi untuk minyak curah. Memang dugaan kami selama ini bahwa terjadi penimbunan oleh pelaku-pelaku usaha di bidang minyak goreng premium terbukti. Buktinya apa? Setelah HET dihilangkan untuk minyak premium, dikembalikan ke harga pasar, di pasar-pasar modern, di minimarket itu minyak goreng kembali melimpah. Memang harganya mahal, ada yang 25.000, ada yang 23.000. Nah, tinggal bagaimana nanti mekanisme pasar itu, namanya mekanisme pasar, kalau ada yang lebih murah, masyarakat juga akan mengejar yang lebih murah. Namun demikian, dengan kebijakan ini akan menimbulkan spekulasi nanti ke depannya. Apa spekulasinya? Tentu
tadi yang disampaikan oleh Pak Edi itu ada banyak juga benarnya bahwa kemungkinan ada manipulasi di sektor minyak curahnya, ada oknum-oknum yang memainkan dijadikan minyak kemasan. Begitupun masyarakat yang sebelumnya mengkonsumsi minyak goreng kemasan karena keterbatasan ekonomi, dia turun menggunakan minyak goreng curah yang mendapatkan harga subsidi sehingga dia cukup membeli dengan harga maksimal 14.000. Tentu pemerintah ini dalam situasi yang sulit ya, serba repot ketika menekan harga supaya masyarakat bisa terjangkau harga belinya, minyaknya tidak ada. Ketika dilepas ke pasar, minyaknya melimpah, masyarakatnya nggak kuat membeli. Jadi sesuatu memang yang plus minus. Namun demikian, untuk kejelasannya nanti sikap dari pemerintah tentu dalam rapat di Komisi 6 yang sebentar lagi akan kami lakukan bersama Menteri Perdagangan, akan kami tanyakan, akan kami challenge antisipasi yang dilakukan. Kalau yang kemarin clear itu ada penimbunan, ada orang yang memanfaatkan keuntungan, dan terbukti ya sekarang beredar, maka kemudian disitulah aparat penegak hukum dan juga Satgas Pangan itu bertindak atas nama negara supaya berpihak kepada rakyat gitu. Baik, tapi kalau pemerintah serba salah di bagian bagaimana produksi minyak ini sempat turun drastis dan juga distribusi ke dalam negeri ini sangat kurang, Pak Awi. Apakah ini sesuatu yang harusnya dipertanyakan? Karena sebenarnya kita sangat melimpah untuk minyak goreng begitu, tapi ternyata porsi untuk diekspor itu lebih banyak begitu. Apakah salah memang dari awal begitu? Ya, karena tata kelola atau tata niaga hal minyak goreng itu harus memang dibenahi dari hulu sampai hilir. Ya, produksi tentang minyak goreng khususnya yang CPO sebagai bahan mentah dari minyak goreng itu melimpah. Termasuk produksi minyak gorengnya juga melimpah. Problemnya kemarin masalah di distribusi. Ada yang menahan tidak menjual karena rugi. Dia misalkan belinya 17.000, disuruh jual 17.000, yang nggak dapat untung. Sekarang dilepas ke pasar, yang terjadi di lapangan harganya menjadi 25.000. Nah, ke depan memang skema terhadap tata niaga minyak goreng dan juga tata kebutuhan pangan lainnya itu memang harus diselesaikan dari hulu sampai hilir. Apalagi Pak Awi, baik, ada sedikit masalah komunikasi dengan Pak Awi. Pemirsa, kita masih akan kembali usai jeda dengan dua narasumber kita. Tempe goreng. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan kebijakan mengatasi kelangkaan minyak goreng terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini pemerintah akhirnya memutuskan menyerahkan harga minyak goreng ke mekanisme pasar dan memberikan subsidi bagi minyak goreng curah dengan eceran tertingginya Rp14.000 per liter. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, tadi kita sempat terputus dengan Pak Awi, kita akan lanjutkan ya ke Pak Awi dulu nih. Nah, tadi sempat disebutkan bahwa ada masalah selama ini lebih ke distribusinya. Harusnya pemerintah harus lebih memperhatikan distribusi ini dari hulu ke hilir. Apakah memang selama ini artinya pemerintah kurang memperhatikan rantai distribusi ini, Pak Awi? Ya memang terbukti gelagapan ya.
Contohnya produksinya melimpah, tetapi distribusinya tersendat. Dan distribusi itu tidak hanya peran dari pemerintah, karena memang kebijakan yang dibikin oleh pemerintah dengan memberikan HET, harga eceran tertinggi untuk premium, itu menyebabkan distributor menahan barangnya supaya tidak rugi. Nah, ke depan kita memang harus melakukan tata ulang terhadap tata niaga ini dari hulu sampai hilir, termasuk juga komoditas lainnya, karena kita khawatir menjelang bulan suci Ramadan ini, kenaikan harga minyak goreng ini akan memicu kenaikan harga bahan pokok lainnya. Karena ini satu kesatuan. Saya ambil contoh misalkan penjual gorengan di beberapa tempat itu hampir pasti akan menaikkan harganya atau paling tidak mengurangi kemasannya. Atau yang digoreng berulang-ulang gitu kan juga tidak sehat dan efek jangka panjang yang juga kita pikirkan. Selain itu memang terkait dengan kedaulatan pangan kita harus memang ada alternatif supaya ketergantungan terhadap CPO ini juga tidak terlalu tinggi. Misalkan terkait dengan minyak goreng, dulu sejaman saya masih di kampung itu ada yang namanya minyak goreng berbahan kelapa. Di mana di Indonesia itu jauh berkurang berganti dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain karena memang untuk bisa BEP memang agak lama. Begitupun juga dengan tradisi memenuhi kebutuhan pangan kita, ya memang harus dicoba juga alternatif lainnya supaya tidak terjadi ketergantungan. Ketika satunya tersumbat, masih bisa alternatif yang lain. Contoh misalkan kebutuhan-kebutuhan makanan kita kan bisa disuplai dengan dimasak dengan cara direbus ataupun dibakar. Nah, pola ini sebenarnya sudah ajaran nenek moyang kita merebus dan membakar bahan makanan. Tapi itu kan sekarang jarang kita temukan. Semua tergantung kepada goreng-gorengan. Ketika kemudian di satu sisi ini tersumbat, karena ketergantungan yang menyebabkan kebutuhan pasar meningkat, otomatis harganya juga akan naik. Belum lagi harga di CPO di internasional juga naik, sehingga para produsen itu berlomba-lomba untuk menjual barangnya ke luar negeri. Yaitu hukum alam, hukum ekonomi yang seperti itu. Baik, ini ada satu sisi baik nih dari sebenarnya kelangkaan minyak goreng itu. Masyarakat harus terbiasa untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan minyak goreng. Mungkin ya itu dengan alternatif lain. Mungkin juga bisa dibantu sosialisasinya oleh pemerintah bagaimana ada alternatif lain begitu. Di tengah mungkin berbagai macam kebijakan lah bagaimana pemerintah sambil mengatasi krisis ini. Tapi bagaimanapun krisis minyak goreng di negara yang melimpah minyaknya itu kan hal yang harus kita selesaikan sesegera mungkin. Nah, untuk antisipasi jelang Lebaran nih Pak Edi, apa langkah yang dilakukan? Apakah masih bisa diselamatkan untuk stok minyak goreng kita di Lebaran nanti? Ya sebenarnya kan yang dilakukan sekarang ini kan juga salah satu antisipasi untuk puasa dan Lebaran, ya, terutama bulan puasa kan sebentar lagi masuk bulan puasa ya. Jadi prioritas sekarang itu kan paling tidak untuk minyak goreng kemasan itu barangnya ada dulu gitu ya. Nah itu yang menjadi fokus kebijakan sekarang. Nah sedangkan yang untuk curah ya supaya tidak terlalu mahal lah gitu ya. Nah jadi ini kita harapkan bisa berjalan dengan baik dan ini intinya adalah sudah merupakan salah satu bentuk antisipasi karena kita tidak pengen gitu ya. Karena kalau di Indonesia ini kan ketika bulan puasa itu konsumsi kan malah agak sedikit naik gitu ya. Jadi dan saya setuju dengan Pak Awi tadi ya. Jangan lupa bahwa kebutuhan pokok dan penting itu bukan hanya minyak goreng ya. Dan kami dari kantor staf presiden melakukan monitoring terus ya untuk 11 barang kebutuhan pokok dan penting. Antara lain ada bawang putih, ada beras, ada bawang merah, ada cabai, ada daging ayam, telur ayam dan sebagainya. Dan sejauh ini sih sebenarnya ada kenaikannya di cabai gitu. Tapi ada beberapa yang malah agak turun seperti telur ayam dan daging ayam. Ada yang stabil misalkan beras. Gula itu relatif stabil. Jadi mudah-mudahan nanti bukan hanya minyak goreng, tetapi barang-barang kebutuhan pokok dan penting yang lainnya itu juga tersedia dengan harga yang wajar lah ketika memasuki bulan puasa dan bulan Lebaran. Baik, artinya memang yang diperhatikan oleh pemerintah ini bukan hanya minyak goreng, namun juga kebutuhan pangan lainnya yang kemungkinan besar ini masih terkena efek domino dari tingginya harga minyak goreng. Pak Edi, nah untuk kejadian kali ini ya dalam
masa krisis minyak goreng kali ini. Apakah ini juga menjadi pukulan keras bagi pemerintah untuk bisa mengantisipasi jangan sampai tahun depan kita mengalami hal yang sama begitu Pak Edi? Ya ini menjadi pelajaran ya, dan saya setuju. Jadi kita harusnya monitor itu dari awal ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ketika sudah terjadi harga naik terlalu lama atau terjadi kelangkaan ya. Jadi kita sudah sampaikan ya kepada kementerian terkait untuk melakukan monitoring secara teratur. Dan kami di kantor staf presiden juga seperti yang tadi kami sampaikan juga melakukan monitoring itu. Sehingga kita ada semacam early warning gitu, ada peringatan dini ketika harga terlalu tinggi atau terlalu rendah, karena dalam beberapa kasus harga juga kalau terlalu rendah juga repot juga loh kita. Kayak misalkan cabai, itu kan ada teman-teman saudara-saudara kita yang merupakan petani gitu. Telur ayam itu kan saudara-saudara kita peternak, jadi harga nggak boleh terlalu rendah juga gitu. Jadi ini memang tidak mudah ya, tapi pemerintah selalu berusaha untuk mencari solusi yang terbaik gitu ya. Jadi kalau makanya kan harus stabil dalam arti ya bergerak naik turun, tetapi kalau bisa itu jangan dalam rentang yang sangat tinggi gitu ya. Jadi karena kalau harga itu terlalu tinggi itu nggak bagus buat konsumen, terlalu rendah tidak bagus buat produsen juga gitu ya. Nah jadi ini yang sedang diupayakan pemerintah, dan semoga paling tidak menjelang puasa dan lebaran ini harga stabil dan barang tersedia. Oke, harga stabil ya, karena kita bisa kena beberapa dampak nih, udah harga naik, kemudian juga kita masih dalam masa pandemi, nanti masuk lebaran begitu kan, kayaknya banyak sekali cobaan di masa lebaran, tapi kita harapkan pemerintah masih bisa menghandle itu. Pak Edi, untuk bagaimana nanti kebijakan pemerintah ini mengendalikan harga minyak goreng ya, siapa saja sih yang sudah digandeng untuk bisa bersama-sama ayo kita mengendalikan harga minyak goreng? Ya pertama kan dari sisi pemerintah ya, itu kan ada beberapa kementerian terkait ya, yang terutama tentu saja adalah Kementerian Perdagangan ya, dan juga Kementerian Perindustrian. Sebenarnya juga ada kaitannya dengan Kementerian Pertanian terutama untuk komoditi lain ya. Tetapi kalau untuk minyak goreng itu dua itu ya, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Nah kemudian juga jangan lupa bahwa tidak seperti beras ya. Kalau beras itu kan pemerintah pegang stok ya, punya stok di Bulog ya, besarnya antara 1 sampai 1,5 juta ton gitu ya. Tetapi kalau minyak goreng khususnya ini pemerintah nggak pegang stok. Oleh karena itu komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha ini menjadi sangat penting. Kami sejak awal paling tidak dari pertengahan Januari kita sudah sampaikan kepada Kementerian Perdagangan untuk membuka komunikasi yang baik dengan pelaku usaha, baik itu produsen CPO, produsen minyak goreng maupun distributornya. Ya, sehingga kita bisa bersama-sama nyari solusi yang optimal dalam arti harga tidak terlalu tinggi sehingga tidak terlalu merugikan konsumen, produsen juga masih bisa untung sehingga karena orang usaha kan juga mencari keuntungan kan. Nah di sisi lain juga beban keuangan negara juga tidak terlalu besar sehingga kalau harus memberikan subsidi oke, tapi kan dalam jumlah yang terkendali gitu ya. Dan jangan lupa kita juga punya kepentingan lain gitu ya, ekspornya gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa CPO ini juga menjadi bahan baku biodiesel, sedangkan biodiesel itu adalah salah satu energi baru atau terbarukan di kita. Jadi banyak sekali kepentingan yang mesti dipertimbangkan sehingga kita harus mencari jalan tengah, dan kuncinya adalah dialog ya. Kalau untuk minyak goreng ini harus ada dialog antara instansi terkait dengan para pelaku usaha. Baik, Pak Edi dan juga Pak Awi, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Kita sudah ada di segmen akhir dari dialog Landstalk kita. Saya ingin ke Pak Awi dulu. Tadi di akhir perbincangan bersama Pak Edi sempat menyebutkan bahwa memang pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan ya untuk bisa menangani kelangkaan minyak goreng di dalam negeri tentunya. Tapi kita juga punya kepentingan lain, yaitu kepentingan ekspor. Karena ini adalah salah satu pemasukan untuk negara kita. Pak Awi, bagaimana DPR bisa juga memastikan pemerintah itu bisa seimbang antara kepentingan masyarakat dan juga kepentingan lainnya, contohnya ekspor. Tapi justru kalau kita sih berharap tentunya kepentingan masyarakat di atas segalanya gitu loh Pak Awi, silakan. Ya, gini, kepentingan masyarakat memang di atas segalanya, tapi ada batas rasionya. Gitu.
Tidak mungkin juga atas nama kepentingan masyarakat terus negaranya rugi. Itu saya nggak setuju gitu. Oke. Maka kemudian ada kebijakan yang berimbang. Contoh, bisnis CPO itu menggiurkan di luar negeri, harganya mahal. Kita kan tidak mungkin menghalangi itu karena orang mau berbisnis cari cuan yang banyak, cari untung yang banyak. Namun demikian harus juga dipikirkan bagaimana pasokan CPO di dalam negeri. Maka kebijakan DMO, Domestic Market Obligation, jadi kewajiban menjual barangnya di dalam negeri itu menjadi penyeimbang. Ente silahkan jual barang ke luar negeri, tapi 30%-nya kamu harus jual di dalam negeri. Supaya kebutuhan masyarakat di dalam negeri tercapai. Ente tidak ingin misalkan seperti pasokan batubara kemarin, bahkan PLN pun kemarin hampir saja kekurangan pasokan batubara. Karena apa? Kebijakan DMO itu tidak bisa dilaksanakan secara ketat. Maka kemudian kami meminta kepada pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang membangkang ataupun tidak mematuhi kebijakan DMO itu dipublikasikan. Sehingga punishment ataupun sanksi sosial dari masyarakat itu akan kelihatan. Yang berikutnya adalah pendekatan empati kepada para pelaku usaha. Anda berusaha melakukan usaha pasti cari untung. Oh iya, untungnya jangan banyak-banyak. Kan gitu. Karena memang harus dijaga. Saya anak seorang petani di kampung. Kalau harga padi, harga cabai mahal, kita senang gitu. Senang sekali gitu. Orang di desa itu pada bisa bangun rumah, bisa nyokolain anaknya karena harga komoditas, harga pangan naik. Tapi pembeli di kota menjerit. Karena mahal. Nah, itu dua sisi yang saling harus dijaga keseimbangannya. Memang mengatur ritme pasar itu tidak mudah karena kita sudah menganut pasar bebas ya, orang bisa bisnis dengan siapapun dan dimanapun tanpa ada campur tangan dari pemerintah bisa saja terjadi gitu. Maka kami harapkan memang pemerintah tetap hadir di tengah-tengah masyarakat, di satu sisi membela kepentingan masyarakat, namun di sisi lain juga pertumbuhan ekonomi juga harus jadi perhatian gitu. Baik. Saya ingin ke Pak Edi, terakhir Pak Edi, apakah saat ini pemerintah sudah punya skema besar bagaimana nanti untuk kepentingan ini berimbang begitu, Pak Edi? Ya, saya kira itu adalah prinsip kebijakan yang menjadi pedoman umum kita ya di pemerintah, yang menjaga kepentingan antara berbagai pihak terkait. Yang paling mudah itu antara produsen dengan konsumen gitu ya, kemudian ada juga kepentingan yang lain gitu ya. Nah itu sebenarnya menjadi pegangan, seperti beras lah contohnya, beras kan begitu. Jadi ya kita tentu saja memang ingin supaya harga beras itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Lalu terlalu rendah merugikan petani, dan terlalu tinggi merugikan konsumen gitu. Dalam arti kemudian pemerintah menjaga supaya harga itu tidak terlalu tinggi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mekanisme operasi pasar di Bulog. Gitu. Jadi kalau harga terlalu rendah dibeli oleh Bulog, oleh pemerintah melalui Bulog. Kalau harga terlalu tinggi, Bulog melepas cadangannya gitu ya. Nah mekanisme itu secara prinsip seperti itu. Jadi bukan hanya untuk minyak goreng saja gitu. Tapi kemudian memang operasionalnya memang kita mesti lihat dan kita sesuaikan dengan kondisi di pasar sesuai dengan masalah masing-masing. Untuk saat ini minyak goreng ya yang kita anggap sebagai solusi terbaik untuk saat ini ya seperti sekarang ya, jadi dilepas ke pasar untuk minyak goreng kemasan, sedangkan untuk curah dikasih HET atau harga patokan yaitu 14.000. Kita lihatlah, kita nanti akan evaluasi terus ya, dan kalau dari kantor staf presiden kita memonitor ini terus. Baik, kita akan lihat realisasi dari kebijakan ini Pak. Tentunya kita bisa lihat langsung nanti bagaimana dalam waktu 1 pekan hingga 2 pekan ke depan ini harga minyak goreng bisa turun, dan yang terutama sudah tidak langka lagi gitu di mana-mana kalau kita mencari minyak goreng. Pak Edi dan juga Pak Awi, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itu dia perbincangan kita siang hari ini pemirsa di Landstalk. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda.